Cerita legenda para ninja shinobi yang hidup pada pemerintahan awal era Tokugawa tahun 1614. Selama 400 tahun, mereka telah melatih ninja dengan jutsu atau ilmu misterius shinobi yang sangat menakutkan, dan mereka adalah musuh abadi. Bertahun-tahun yang lalu, untuk menghentikan pertarungan mereka, Hattori Hanzo membuat mereka bersumpah dan disimbolkan oleh sebuah batu yang berdiri di perbatasan tanah mereka. Pada suatu hari, Oboro, cucu dari seorang wanita pemimpin klan ninja Iga, pergi ke tepi sungai dan menunggu seseorang di sana. Tak lama kemudian, Genosuke, putra dari seorang pemimpin terkuat klan ninja Koga, datang dan langsung mendekap erat tubuh Oboro dari belakang. Oboro berkata kalau neneknya dipanggil ke istana Sumpu atas perintah Hattori, dan dia disuruh membawa salah satu petarungnya. Rupanya ayah Genosuke juga dipanggil ke istana. Di tempat itu, Genosuke melamar Oboro dan mengajaknya menikah. Kemudian Genosuke memberikan sisir peninggalan mendiang ibunya. Seekor burung elang yang datang bernama Hayate menjadi saksi mereka. Di istana Sumpu Ninomaru, dua suku Subagakure dan Manjidani telah diundang untuk menunjukkan kemampuan seni bela diri mereka. Di tempat itu, hadir Yagyu Munenori dan Hattori Hanzo yang memimpin pertandingan itu. Shinobi dari Manjidani maju ke arena, yaitu seorang pria bernama Chikuma Koshiro. Danjo berpesan agar menggunakan kekuatan seperlunya saja. Saat lawannya mengeluarkan pedang, orang itu diam saja dan membalas pukulan tanpa menggunakan senjata tajam. Dia malah merebut pedang lawan dan mengembalikannya tanpa melukai. Para samurai yang lain langsung menyerang, tapi Chikuma melompat dan melepaskan senjata bernama Boshuriken yang langsung menghujan dan merobohkan beberapa lawan. Giliran selanjutnya, dari suku Subagakure, seorang pria bernama Yasamaru maju ke arena. Lengan bajunya pun panjang menjuntai sampai ke tanah. Namun saat beberapa samurai maju menyerang, dari lengan baju orang itu tiba-tiba keluar tali-tali hitam seperti rambut yang memanjang dan mengikat beberapa samurai. Pertarungannya pun diakhiri dengan mengikat semua samurai. Bahkan ia membuat lengan salah satu prajurit putus. Demi keselamatan shogun, maka dibuatlah rencana keji untuk mengakhiri riwayat kedua klan ninja ini. Malamnya, Hattori Hanzo mengumumkan akan menghapus larangan perang antara klan Iga dan Koga. Masing-masing pemimpin klan diperintahkan untuk menunjuk 5 petarung terbaik mereka. Dan 2 hari kemudian, orang-orang tersebut akan melakukan pertarungan. 5 orang yang terpilih dari klan ninja Iga Subagakure yaitu Tenzen, Yasamaru, Minonenki, Hotarubi, dan Oboro. Kemudian 5 orang yang terpilih dari klan ninja Koga Manjidani yaitu Muroga Hyoma, Chikuma Koshiro, Kagero, Hisaragi Saemon, dan Genosuke. Mereka semua adalah petarung-petarung terbaik dari kedua klan itu. Genosuke dan Oboro ditunjuk untuk menjadi pemimpin pasukan mereka masing-masing. Genosuke langsung bereaksi membangkang dan keluar dari ruangan pertemuan. Sedangkan Oboro diam patuh dan tetap duduk di tempatnya. Ketua Koga Manjidani, Danjo Koga, dan Ketua Iga Subagakure, Ogen, melakukan pertemuan diam-diam di tanah perbatasan klan, dekat batu simbol perjanjian. Saat Ogen akan mencabut pedangnya, Danjo langsung mengikat pedang itu. Batu simbol perjanjian menjadi saksi di mana perdamaian itu telah berakhir. Genosuke kembali ke desanya, dan Jokoga tewas setelah bertarung melawan Ogen, mantan ketua Subagakure. Genosuke marah karena nyawa ayahnya terbuang sia-sia dalam permainan orang yang berkuasa. Dengan emosi, Genosuke memerintahkan pasukannya untuk bersiap pergi. Tapi ia akan pergi ke Sumpu untuk mencari tahu apa sebenarnya tujuan perang ini. Esoknya, semua orang suku Iga Subagakure berkumpul di pinggir sungai. Mereka sedang mengadakan upacara pelepasan jasad mantan pemimpinnya Ogen. Seekor burung elang melintas cepat di atas mereka dan menjatuhkan sebuah selongsong bambu kecil yang berisi surat dari Koga Genosuke. Isi surat itu mengatakan kalau Genosuke dengan keempat nama yang tertulis dalam gulungan surat perintah akan pergi ke Sumpu untuk mencari tahu langsung dari Hattori Hanzo mengenai tujuan perintah ini. Jika Oboro dan anggotanya ingin bertarung, maka mereka bisa mengikuti lokasi Genosuke. Akhirnya Oboro memutuskan untuk mengikuti Genosuke dan bersiap pergi bersama para shinobi terbaik klan Iga. Genosuke dan keempat shinobi yang dia bawa berjalan cepat melintasi hutan. Istana Sumpu masih begitu jauh. Oboro dan shinobinya pun telah memasuki hutan. Rombongan Genosuke tiba di Ise Nasugahara. Muroga Hyoma memutar sebuah benda bulat dari kayu yang dipenuhi huruf kanji. Walaupun tak bisa melihat, ia memiliki kemampuan seperti indera keenam yang bisa melihat keberadaan musuh. Muroga Hyoma mengatakan kalau ninja Iga berpencar. 2 orang menuju ke arah mereka, sementara 3 lainnya hanya berputar. Chikuma Koshiro bertanya di mana posisi orang yang mendekat ke arah mereka. Belum sempat menjawab, tiba-tiba terdengar sesuatu dari atas mereka. Minonenki meluncur turun dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Chikuma Koshiro bertemu Yasamaru yang berdiri di atas pohon sedang mengamatinya. Keduanya langsung bersiap-siap bertarung.
Yasamaru melompat pergi. Chikuma Koshiro langsung melesat mengejarnya. Di tempat lain, terlihat Minonenki yang memburu Kisaragi Saemon. Kisaragi Saemon memiliki kemampuan yang bisa menghilang seperti bayangan dan merubah dirinya seperti wujud orang lain sekaligus meniru suara orang. Sedangkan Minonenki adalah manusia seperti binatang atau beastman yang memiliki cakar besi dan penciuman tajam. Tiba-tiba Kagero muncul di sana dekat sebuah pohon dan berdiri dengan gaya yang menggoda. Minonenki segera melompat dan mengunci tubuh Kagero dengan cakarnya. Kagero terus menggoda dengan pandangannya, dan Minonenki mulai terpengaruh. Wajah Minonenki mendekat dan mencium Kagero. Namun sedetik kemudian, tubuh Minonenki terjatuh dan darah keluar dari mulutnya. Kagero adalah wanita beracun dengan racun yang mengaliri darahnya. Dia bisa membunuh musuhnya hanya dengan meniupkan racun atau dengan mencium mereka. Kembali ke pertarungan antara Chikuma Koshiro dan Yasamaru. Keduanya sama-sama kuat dan gesit. Yasamaru masih bernafas, tapi tiba-tiba Kisaragi Saemon muncul di hadapannya yang mendorong Kusarigama itu lebih dalam. Yasamaru langsung tak bernyawa. Kisaragi Saemon berlutut di samping jasad Yasamaru dan mulai membuka topengnya, lalu meletakkan tangan di atas wajah Yasamaru dan meremasnya. Selanjutnya ia mengusap wajahnya sendiri. Seketika wajahnya berubah menjadi wajah Yasamaru. Di Issei Matsuzaka, tampak 3 orang petarung yang tersisa dari Iga Subagakure. Bagi Hotarubi, cuma Oboro yang selalu perhatian padanya. Dan sepertinya Oboro juga sangat menyayangi Hotarubi, yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Hotarubi lalu mengambil serbuk kuning dari kantong kecilnya. Serbuk itu bersinar seperti serbuk peri. Serbuk milik Hotarubi ini bisa memanipulasi kupu-kupu dan ngengat. Tenzen tak menyadari munculnya seseorang di belakangnya yang menusukkan pedang. Orang itu adalah Muroga Hyoma. Tenzen pun tewas terjatuh. Saat mendekat, tiba-tiba kabut kuning diikuti sekumpulan ngengat datang menyelubungi Muroga Hyoma. Dia kalang kabut menghalau kumpulan ngengat itu. Di saat kewalahan, tiba-tiba ada yang menusuk punggung Muroga Hyoma dengan pedang yang masih terbungkus sarungnya. Dari belakangnya, Yakushiji Tenzen muncul sambil tertawa. Muroga Hyoma akhirnya menyadari kalau Tenzen abadi. Lebih tepatnya, Tenzen memiliki tubuh yang menjadi rumah bagi para cacing parasit. Cacing parasit inilah yang membuatnya abadi dan menyembuhkan luka apapun yang dideritanya. Saat itu, Genosuke pun muncul di sana. Dia tertegun melihat peristiwa itu. Tenzen langsung siap-siap menyambutnya. Dia mencabut pedang dari dada Muroga dan menebas kepala Muroga hingga putus. Akhirnya Genosuke melihat kehadiran Oboro di sana. Mereka sama-sama terkejut. Tiba-tiba Kagero muncul di antara Genosuke dan Tenzen. Dia melindungi Genosuke sambil meniupkan kabut racun ke arah Tenzen. Kemudian Kagero kabur bersama Genosuke. Keesokan harinya, Oboro dan kelompoknya melanjutkan perjalanan. Yasamaru palsu alias Kisaragi Saemon juga berjalan bersama mereka tanpa ketahuan. Tiba-tiba mereka diserang dengan senjata buah shuriken. Yakushiji Tenzen dengan sigap menghalau serangan senjata rahasia itu dengan pedangnya. Dari atas sebuah menara, terlihat Chikuma Koshiro, dan dia mulai melancarkan serangannya lagi. Yasamaru palsu tiba-tiba menghunuskan pedangnya. Hotarubi melihat gelagat aneh itu dan bergerak melindungi Oboro dengan lengannya. Dan ketika Yasamaru bangkit berdiri, Tenzen langsung menebasnya. Secara perlahan wajahnya berubah kembali ke wajah asli Kisaragi Saemon. Chikuma kembali melepaskan buah shuriken. Hotarubi yang saat itu terluka dan masih ada di tempat terbuka segera menghindar. Tenzen bergerak lagi menghadapi Chikuma. Kali ini dia melempar 2 senjata cakram yang berputar melayang hingga memotong tiang menara tempat Chikuma berada. Tapi cakram yang berbalik berhasil menghantamnya hingga jatuh mengenai sebuah bangunan. Hotarubi masih belum berhasil melepas jutsunya karena tangannya terluka. Tapi tiba-tiba Chikuma muncul, dan Hotarubi pun refleks berdiri untuk melindungi Oboro menggunakan badannya. Dan Chikuma kabur dengan merampas kuda salah seorang penduduk. Hotarubi terbaring tak berdaya sambil memandang Oboro. Akhirnya Hotarubi menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Oboro. Dengan mata dipenuhi kebencian dan dendam, Oboro menunggangi kuda untuk mengejar Chikuma Koshiro. Akhirnya Oboro berhasil mengejar Chikuma. Ia memejamkan matanya, tapi saat mata Oboro terbuka, mata itu berubah warna dan memancarkan sinar seperti radiasi yang langsung menembus mata Chikuma hingga ke organ tubuhnya, yang membuat seluruh pembuluh darah di tubuh Chikuma pecah.
Dan itulah kekuatan jutsu mata penghancur milik Oboro, yang bisa langsung melumpuhkan lawan hanya dalam sekali pandang. Tubuh Chikuma hancur dan tergeletak dengan posisi tak wajar. Untuk mengakhiri penderitaan Chikuma, dengan pedangnya Oboro menusuk Chikuma. Di tempat lain, Genosuke menemukan sebuah patung kayu kecil di bawah pohon. Ketika patung dibalik, di belakangnya ada tulisan yang terukir, kuil yang terlupakan di barat saat malam hari. Malam hari, Genosuke maju perlahan mendekati kuil. Dan tiba-tiba terdengar suara Tenzen dari dalam kuil. Tenzen yang sudah hidup dari zaman ke zaman mengetahui kenapa setelah sekian lama mereka akhirnya diperintahkan untuk bertarung kembali. Yaitu karena zaman ini sudah tidak membutuhkan orang-orang seperti mereka lagi. Ia mengatakan kalau besok pasukan di bawah pimpinan Yagyu akan tiba di desa mereka. Sesaat kemudian, tiba-tiba Tenzen melemparkan cakram ke arah Genosuke. Tapi secepat cakram itu pergi, lebih cepat lagi cakram itu kembali dan menembus tubuh Tenzen sendiri, dan langsung menewaskannya. Entah jutsu apa yang telah digunakan Genosuke. Setelah itu, Genosuke pergi meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba Tenzen kembali bangkit. Sekumpulan cacing parasit membuatnya tetap hidup. Tapi tiba-tiba Kagero muncul dan menyerang Tenzen dengan pedang. Kagero melompat mundur sampai melepaskan kabut beracunnya. Namun Tenzen berhasil menghalaunya dan menusukkan pedang ke tubuh Kagero. Tenzen yang terpesona pun mencium Kagero. Saat ciuman itu usai, wajah Tenzen mulai berwarna kebiruan, dan cacing merah keluar dari pori-pori tangannya. Tubuh Tenzen mulai kaku dan jatuh. Genosuke tiba di sana. Dia kaget melihat keadaan Kagero yang memandangnya dengan sedih sambil tersenyum. Genosuke berlari mendekati tubuh Kagero, tapi Kagero sudah tak bernyawa lagi. Genosuke lalu melirik tubuh Tenzen yang akhirnya tewas membiru. Para pasukan ninja Shogun sedang menuju tempat Genosuke. Tiba-tiba, shuriken ninja dilemparkan ke arah Genosuke. Genosuke yang menyadari itu matanya bersinar merah. Para ninja menghunus pedang untuk menghabisi Genosuke. Tapi saat ninja mengayunkan pedangnya, pedang Genosuke lebih cepat lagi terayun menusuk perutnya. Mata Genosuke kembali bersinar merah, dan semua jadi tampak lambat di matanya. Para ninja yang menyerangnya jadi terlihat slow motion. Inilah jutsu mematikan milik Genosuke. Dia bisa melihat dan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti kilat. Saking cepatnya, lawan tidak bisa melihat kapan dia bergerak. Dan akhirnya 28 ninja itu jatuh berserakan tak bernyawa di sekeliling Genosuke. Walaupun begitu, Genosuke merasa marah dan sedih dengan semua hal yang terjadi. Karena ia merasa impiannya untuk mendamaikan kedua klan shinobi telah sirna. Dan akhirnya yang tersisa tinggal pasangan kekasih Genosuke dan Oboro. Keesokan paginya, Genosuke tiba di pantai Suruga. Oboro telah menunggunya di sana. Genosuke bertanya apa tidak ada jalan selain bertarung, dan Oboro mengatakan kalau mereka sudah ditakdirkan untuk bertarung. Oboro pun memejamkan matanya untuk menyerang Genosuke, tapi saat matanya terbuka kembali, sinar mata itu berubah tapi tak bertahan lama. Oboro tak mampu melukai Genosuke. Mata Oboro malah digenangi air mata. Genosuke diam menunggu Oboro duluan menyerangnya. Tampak kesedihan dari mata mereka berdua. Oboro lalu mencabut pedang dan memejamkan matanya. Kemudian ia berlari menghunuskannya ke arah Genosuke. Dengan jutsunya, Genosuke bisa melihat Oboro dalam gerakan lambat. Sebenarnya dia bisa menghindar dan menyerangnya duluan, tapi dia memilih diam dan menerima pedang Oboro menembus tubuhnya. Waktu seperti berhenti. Oboro terpaku menatap Genosuke, dan kemudian menunduk melihat ke arah pedangnya yang tepat mengenai Genosuke. Oboro tampak ketakutan dan ingin menjauh, tapi Genosuke menahannya, dan berkata kalau ia sangat senang bisa bertemu dengan Oboro. Genosuke memohon agar Oboro menolong warga desa klan Iga dan Koga. Oboro terpaku sambil meneteskan air mata. Dia tidak menyangka Genosuke begitu tulus dan rela berkorban untuknya dan desa shinobi. Genosuke akhirnya jatuh terbaring di padang pasir. Sementara Oboro diam terpaku melihat kekasihnya yang telah tewas di tangannya sendiri. Oboro tiba di istana Sumpu. Kedatangannya langsung diwaspadai dengan menyiapkan pasukan penembak yang siap menggempurnya. Di desa shinobi, senjata api dan meriam disiapkan. Tak lama kemudian, sang pemimpin pasukan Yagyu Munenori meneriakkan aba-aba untuk menyerang. Gempuran meriam segera berbunyi bersahutan menghancurkan kedua desa. Para warga desa berlari untuk menyelamatkan diri. Di istana Sumpu, Hattori Hanzo melaporkan kedatangan Oboro pada sang shogun, Tokugawa Ieyasu dan pendeta Nankobo Tenkai. Oboro kemudian dipersilakan masuk. Sang shogun datang menemuinya, tapi duduk di balik tirai. Oboro melaporkan 9 ninja dari kedua klan yang telah mati, termasuk ketua klan Koga Genosuke. Kemudian dia meneruskan untuk mengajukan suatu permintaan pada Tokugawa Ieyasu agar membiarkan Manjidani dan Subagakure hidup dalam damai. Oboro memohon sampai bersujud. Sesaat kemudian, Ieyasu berkata kalau ia tidak bisa memenuhi permintaan Oboro, karena mereka adalah shinobi yang berlatih jutsu mengerikan.
Dan kedamaian abadi tidak akan pernah datang pada manusia yang memiliki jutsu mata penghancur seperti Oboro. Mendengar itu, Oboro lalu secara perlahan mengangkat kepalanya. Seketika matanya berubah warna. Hattori Hanzo mengira Oboro akan mengeluarkan jutsunya. Tapi Oboro malah mengangkat tangannya dan kemudian dengan berani menusuk kedua matanya di depan semua orang di sana. Darah langsung menetes ke tanah. Semua orang terkejut, terutama Hattori Hanzo dan Tokugawa Ieyasu. Oboro telah memusnahkan apa yang menjadi sumber kekuatannya. Tokugawa Ieyasu keluar dari tandunya dan menghampiri Oboro. Ieyasu menjadi prihatin melihat Oboro yang telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan kedua desa shinobi. Sementara itu, sebuah surat sampai di tempat Yagyu Minenori. Surat itu berisi perintah untuk segera menghentikan serangan dari Tokugawa Ieyasu. Akhirnya usaha dan pengorbanan Oboro tidak sia-sia. Kedua klan ninja hidup damai selama 260 tahun dalam pemerintahan Kesogunan Tokugawa. Dan keturunan mereka hidup sampai saat ini. Suatu hari, di tepi sungai, Oboro berada di dekat sebuah batu di mana dulu ia dan Genosuke pertama kali bertemu. Oboro pun tersenyum. Setelah itu dari balik bajunya, dia mengeluarkan dompet berisi sisir pemberian Genosuke. Dia mengelus permukaan dompet itu secara perlahan, sambil mengenang sosok Genosuke yang telah tiada. Seekor burung elang datang dan hinggap di sebuah dahan yang ditutupi salju. Oboro menyadarinya, bahwa burung itu adalah Hayate. Perlahan dia bangkit berdiri dan menoleh ke tempat di mana Hayate berada. Hayate terbang kembali meninggalkan Oboro. Seakan ia hanya datang untuk membawa pesan dari Genosuke. Film pun berakhir.